Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Mutanima SPDI. Kali ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Hari ini kita belajar tentang bab 3, yaitu tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur. Kali ini kita belajar kurikulum merdeka ya. Tujuan pembelajaran yakni yang pertama, memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, narkoba, dan perspektif Islam. Yang kedua, membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, narkoba, serta diposting di media sosial kalian masing-masing. Yang ketiga, meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, dan melarang mengkonsumsi narkoba. Yang keempat, membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Ini adalah tujuan pembelajaran kita di bab 3 ini. Selanjutnya kita bahas ya. Yang pertama yaitu perkelahian antar pelajar. Perkelahian atau berkelahi adalah pertengkaran dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, perkelahian antar pelajar adalah suatu tindak kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat mereka tidak berdaya. Ini adalah pengertian dari perkelahian antar pelajar. Selanjutnya, faktor yang memicu pertengkaran antar pelajar yang pertama yaitu faktor lingkungan di sekolah. Yang kedua, faktor keluarga. Yang ketiga adalah faktor media sosial. Dan yang keempat adalah tidak bisa mengontrol diri. Nah, keempat faktor ini harus kalian camkan ya. Jadi di sekolah carilah kawan yang baik. Di keluarga juga, keluarga kita harus memang keluarga yang menanamkan kepada anak-anak kedamaian. Faktor media sosial ini kalian harus melihat menggunakan media sosial kalian untuk mencari hal-hal yang positif. Ya, mungkin kalian bisa cari tahu bahayanya apa apabila kalian melakukan pertengkaran antar pelajar. Nah, tidak bisa mengontrol diri ini yang sering Ibu jumpai di usia kalian memang sangat labil, akan tetapi dengan cara bergaul yang baik, menggunakan media sosial yang baik, kalian harus bisa mengontrol diri kalian agar terhindar dari pertengkaran antar pelajar. Oke, selanjutnya upaya mencegah perkelahian antar pelajar yang pertama yaitu menambah kegiatan keagamaan di sekolah. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga, memperkuat persaudaraan dan kasih sayang. Yang keempat, patroli polisi diintensifkan pada jam pulang sekolah. Guru mengintensifkan dengan bimbingan konseling dan dialog dengan pelajar. Yang keenam, perlunya pengawasan orang tua atas kegiatan anaknya di dalam ataupun di luar sekolah. Yang ketujuh, menyadarkan antar pelajar mengenai dampak buruk perkelahian. Dan yang kedelapan, yaitu memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tawuran. Ini adalah upaya menjaga perkelahian antar pelajar. Selanjutnya, akibat perkelahian antar pelajar adalah terputusnya tali silaturahim. Yang kedua, merusak citra nama baik pelajar. Yang ketiga, merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan. Yang keempat, terganggunya proses belajar mengajar. Yang kelima, timbulnya keresahan dan kecemasan masyarakat di sekitar. Yang keenam, adanya korban luka. Dan yang paling parah adalah adanya korban yang meninggal dunia.
Manfaat menjauhi perkelahian antar pelajar. Yang pertama yaitu pasti dicintai Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua akan mempunyai banyak teman. Yang ketiga menjaga nama baik diri sendiri dan sekolah. Yang empat menjaga fasilitas umum. Yang kelima menjaga ketentraman dan kedamaian masyarakat dan lingkungan sekolah. Ini adalah manfaat apabila kalian menjauhi perkelahian antar pelajar. Selanjutnya, manfaat menjauhi perkelahian antar pelajar yaitu tadi sudah tadi sudah dijelaskan ya. Yang selanjutnya yakni kriteria pelajar yang baik. Yang satu yaitu nomor satu selalu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Termasuk perkelahian ini kan larangan Allah ya. Jadi kriteria pelajar yang baik itu pasti dia tidak akan melakukan tawuran antar pelajar. Yang kedua menjaga silaturahim dengan teman. Yang ketiga selalu mematuhi peraturan sekolah. Yang keempat selalu mendengarkan kata guru, apapun kata guru dia lakukan. Yang kelima, tidak mudah tersinggung dan berpikiran positif. Selanjutnya, minum minuman keras. Ada hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim ya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Rawahul Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal yang memabukkan itu haram, itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram. Ini adalah hadisnya terkait dengan minuman keras. Jadi yang pertama tadi pertengkaran antar pelajar ya. Yang kedua yaitu minum-minuman keras. Bahwa minuman keras itu adalah khamr. Kenapa? Karena dia memabukkan dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Selanjutnya ayat Al-Quran tentang larangan minum-minuman keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima antum ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yaslunaka madza yunfiqun qul al-'afwa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Itu surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Selanjutnya, ayat Al-Quran tentang larangan minuman keras. Ya, ini adalah ayat Al-Qurannya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya menjauhi khamr, berjudi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Oke, selanjutnya, pengertian minum minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol sehingga memiliki sifat khamr atau memabukkan. Penyebab haramnya minuman keras: yang satu memabukkan, nomor dua termasuk perbuatan keji, yang ketiga termasuk dalam dosa besar, dan yang keempat adalah perbuatan yang banyak mudaratnya. Ini adalah pengertian khamr ya. Maka anak-anak semuanya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mendekati miras ya atau minuman keras karena sudah jelas sekali bahayanya. Selanjutnya, bahaya minum minuman keras. Yang pertama, bahaya secara fisik. Ya, yang pertama yaitu merusak jantung, merusak hati, ginjal, pankreas, otak, saraf, dan sistem pencernaan. Yang kedua, impoten. Yang ketiga, metabolisme tubuh terganggu, bisa terjadi kejang-kejang dan sering halusinasi. Hati-hati ya, ini yang sering terjadi. Yang ketiga, cacat pada janin. Hati-hati perempuan yang hamil
Ya, dilarang minum minuman keras karena nanti akan terjadi cacat pada janin. Selanjutnya berefek negatif pada hormon. Ini secara fisik. Yang kedua yaitu bahaya terhadap kejiwaan. Yang pertama, gangguan daya ingat. Selanjutnya merusak fokus belajar, menjadi malas bekerja, gangguan fungsi otak dan gangguan fungsi otak. Selanjutnya sulit berkonsentrasi dan yang terakhir menimbulkan kematian karena overdosis. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Makanya sangat jelas sekali bahaya minuman keras. Bahkan Al-Quran sudah mengharamkan, ada hadis juga yang mengharamkan. Sudah jelas sekali bahayanya, baik itu secara fisik maupun terhadap kejiwaan kita, maka jauhilah homer ataupun minum minuman keras. Oke, selanjutnya upaya mencegah mengkonsumsi minuman keras yaitu ya satu, kalian harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Cari kawan yang baik ya, cari teman-teman yang soleh, soleha. Yang kedua, mencegah diri dari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dipikir dulu apa yang kau lakukan ini bermanfaat enggak untuk diri kau atau sebaliknya merugikan orang lain enggak? Seperti itu ya. Yang ketiga, membedakan hal yang manfaat dan mudarat. Yang keempat, mengutamakan kesehatan. Ingat, kesehatan kita itu lebih utama dibandingkan dengan segalanya. Karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan ibadah, bisa menolong orang lain, ya, bisa berkumpul dengan keluarga, dan masih banyak lain kegiatan yang bisa kita lakukan kalau jiwa kita, diri kita ini sehat. Selanjutnya, mengingat bahaya minum minuman keras. Yang keenam, selektif dalam memilih kawan. Ini yang paling penting, kita harus pilih-pilih dalam berkawan. Kata orang Belitung, jangan passing ya. Dipilih kalau kawan itu memang baik, oke kita berkawan. Tapi kalau memang kawan tidak baik, oh goodbye. Kita cari kawan yang baik. Jenis-jenis narkoba yang pertama yaitu narkoba golongan 1, ganja, opium, dan tanaman koka berefek menimbulkan kecanduan. Yang kedua, narkoba golongan 2, morfin, alfaprodina dapat menimbulkan efek kecanduan juga. Yang ketiga, narkoba golongan 3 yaitu resiko ketergantungan ringan dan biasanya digunakan dokter dengan resep ringan. Ada 3 macam jenisnya ya. Hati-hati. Oke, demikian materi bab 3 Pendidikan Agama Islam kelas 11. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.